semua, selamat siang. Pada siang hari ini aku berada di Bogor. Malam aku nginep di salah satu hotel di daerah Ciawi. Dari sini ke Bogor itu jaraknya kurang lebih sekitar 11 kilometeran. Aku sengaja ngambil hotel di sekitar sini karena aku akan mengikuti acara soft launching salah satu PO besar asal Cirebon yang akhirnya buka rute dari Malang menuju ke Jabodetabek ataupun sebaliknya. Ini sekarang tanggal 5 Desember, tepat sebelum momen Natal dan Tahun Baru. Mereka buka jalur baru ini teman-teman, dan langsung menghadirkan unit terbarunya yang bisa dibilang cukup unik liverynya. Nah, ini sekarang kita habis ini mau turun, check out dan menuju ke poolnya yang di daerah Ciawi. Dari sini kurang lebih sekitar 1,5 kilometer. Oke, langsung aja kita menuju ke sana. Kali ini kita akan mengulas perusahaan otobus asal Cirebon yang namanya itu melekat di hati warga Purwodadi Raya, yaitu PO Garuda Mas. Sebuah perusahaan otobus yang didirikan oleh Bapak Sanusi Karyadijaya pada tahun 1972, yang artinya sekarang udah berdiri selama lebih dari 50 tahun lamanya. Bisa dibilang Garuda Mas ini menjadi pionir di wilayah Cepu, Blora, Purwodadi dan sekitarnya karena berhasil menghadirkan layanan murah tapi nggak murahan dengan unit yang selalu update dan rutin diremajakan. Sejak 2 tahun terakhir, kalau aku amati, Garuda Mas ini rutin memberikan kejutan di dunia bus Indonesia ya. Masih segar di ingatan kita, tahun 2024 silam Garuda Mas menjadi pemilik bus Mercedes-Benz O500 RSD 2445 pertama di Asia dengan bodi Jetbus 5 Super Double Decker yang sekarang dijalankan di rute andalan mereka, yaitu Cepu ke Pulau Gadung. Unit ini sempat tampil di pameran Bus Gias 2024 dan menjadi bus tercanggih saat ini. Nah, di penghujung tahun 2025 ini, Garuda Mas bikin gebrakan lagi nih dengan membuka rute Bogor, Jakarta, Surabaya, Malang menggunakan unit yang eksteriornya ini kayak nggak Garuda Mas banget deh. Ini beda dengan Garuda Mas lainnya. Dengar-dengar nih, PO Garuda Mas ini sengaja memberikan segala sesuatu yang out of the box untuk rute Malang ini. Oke teman-teman, sekarang udah berada di daerah Ciawi, salah satu kantornya atau perwakilannya PO Garuda Mas. Dan seperti yang kita lihat di belakangku ini adalah bus Garuda Mas dengan livery yang bisa dibilang beda dengan Garuda Mas lainnya yang seperti yang kita lihat di rute-rute kayak Purwodadi dan sebagainya, kan warnanya biru, terus liverynya ada gambar elangnya gagah gitu. Ini beda, ini lebih ke apa ya? Lebih ke imut nih liverynya ini teman-teman. Dan ini adalah unit yang spesial dijalankan di rute barunya, yaitu dari Bogor, Jakarta, Surabaya hingga ke Malang. Kita lebih mendekat aja ya. Dari body bus ini dia menggunakan bodi dari Legacy SR3 Neo yang HD Prime, dibangun di atas sasis Mercedes-Benz OH1626 yang udah standar emisi Euro 4 teman-teman. So, kita lihat di sini ada tulisan Garuda Mas-nya sesuai dengan fontnya Garuda Mas, tulisannya kecil semua gini, ada emblem Mercedes-Benz, tulisan Legacy dan menggunakan model Neo. Jadi yang Neo tuh ada perbedaan di sebelah sininya jadi Argentum Chrome warnanya, dan di sini udah built-in winglet bawaan. Jadi nggak perlu pasang winglet lagi biar kelihatan sporty. Dari Laksana udah model sporty teman-teman. Ketika pas aku main-main di karoseri Laksana, lihat looknya ada bus kok imut banget, ada gambarnya kelinci, dan satunya itu gambarnya beruang, warnanya coklat di sini tapi warna dasarnya tetap warna biru. Nanti aku insert, lucu banget teman-teman, unik itu loh. Hah, ini serius Garuda Mas konsep seperti ini, dan konsep itu bener-bener out of the box dan ternyata dijalankan di rute paling panas se-Indonesia Raya, yaitu dari Malang menuju ke Jabodetabek dengan titik start di Bogor ini teman-teman. Pak, kenalan dulu Pak. Pak siapa? Papi Gemoy. Papi Gemoy. Ini yang bakal jalan perdana di rute Bogor menuju ke Malang. Siap, kita lanjut lagi. Monggo. Siap. Nah teman-teman, di sini ada tulisan Garuda Mas, masih menggunakan Garudanya sebagai ikon dari PO Bus Garuda Mas ini teman-teman. Seperti yang kita tahu, Garuda Mas ini adalah perusahaan otobus asal Cirebon yang besar di jalur Purwodadi, mulai dari Cepu, Purwodadi, Gubuk, Semarang sampai ke arah Jakarta, Jabodetabek tepatnya. Kita geser ke sebelah sini. Nah ini ada gambar kelincinya nih teman-teman.
Satu hal yang unik lagi, bus ini tuh dimensinya sama, tetap 12 meter dari depan ke belakang. Cuman yang bikin beda, dia ini multi kelas, yaitu 3 kelas dalam satu bus. Ada sleeper di sini, makanya ini posisinya kan kalau kita lihat lekukannya tulisan Garuda Mas langsung turun ke bawah. Nah, mungkin sepertiganya yang ke atas ini digunakan untuk kaca. Karena di sini ada sleeper yang posisinya itu di bawah sama di atas. Ada tulisannya Suites Kombi Bus. Terus kita geser ke belakang, ini 1626 yang apain? Oh, ini berarti 1626 yang L. Jadi 1626 itu ada 2, yang L dan 1626S yang spring, yang mana saat ini lagi digemari oleh PO bus karena bisa disetting pakai suspensi garapan dari beberapa karoseri. Jadi suspensi bisa wide. Tapi kalau yang ori gini, suspensinya masih narrow. Makanya ini tulisannya Legacy SR3 HD. Kalau yang XHD dia bisa tinggi sampai 3,9. Berarti ini tingginya mentok di 3,8. Tapi pinternya karoseri Laksana, dia itu bisa bikin model yang namanya itu transporter. Yaitu bagasinya itu bisa tembus. Emang bisa tembus sih. Cuman dia bisa buat motor, teman-teman. Iso gak sih, Ki? Iso gak sih? Aku jadi ragu. Yang namanya transporter, untuk tingginya secara teknis bisa buat masukin motor buat bagasi yang lebih gede. Cuman aku nggak tahu ya, ini penempatan bannya kok di sini. Misalkan penempatan bannya nggak di sini, bisa sih buat masukin motor. Tapi ini kan masih awal ya, masih jalan awal. Kita belum tahu gimana nanti ke depannya. Kita tutup lagi. Set. Nah, kita geser ke bagian belakang, kita lihat modelnya. Jadi untuk mengidentifikasi bodi dari Laksana itu kita bisa lihat bagian belakangnya. Berarti ini yang tipe Legacy SR3 Neo biasa. Jadi kalau ada sana itu ada tipe SR3 biasa, ada tipe SR3 yang R, Ultimate R. R itu kalau kemarin tanya tuh namanya racing atau apa gitu loh. Jadi di sini tuh dia lebih banyak grillnya, lebih galak, lebih sporty lagi, dan bisa dikasih lampu-lampu gitu teman-teman. Bisa lebih meriah lagi. Tapi ini versi yang biasa. Cuman yang luar biasanya itu ada di dalam sini. Karena bus ini tuh multi kelas, 3 kelas dalam satu bus. Kita coba geser ke sini. Pintu masuknya bisa melalui depan, bisa melalui tengah. Tapi untuk penumpang model kayak gini tuh, itu kebanyakan naiknya dari tengah, teman-teman, biar lebih enak. Soft launching Garuda Mas, rute baru Bogor Malang 5-6 Desember dengan bodi bus kayak gini, dan ada batik mega mendungnya pastinya, khas dari Cirebon. Dan satu hal yang unik, kandang macannya itu ada di sini, tempat istirahat krunya. Di sini ada kayak semacam kamar, tapi masih diisi sama selimut-selimut untuk penumpang. Karena kan ini masih awal ya, kedepannya bakal jadi tempat istirahat. Kacanya kaca geser gini, mantep sih. Sewa Gi. Nah, ini dia kabin kemudi dari bus Garuda Mas yang terbaru. Ruang kru, ada kursi kernetnya, di sini juga ada. Di sini untuk akses masuk, dan di sebelah sini ini adalah kabin kemudinya, dilengkapi dengan beberapa layar yang tersambung dengan CCTV di berbagai titik untuk faktor keamanan di dalam. Di atas ini adalah sleeper. Kita nanti akan nyoba di atas kiri dan di kanan sini, teman-teman. Dan udah ada improve dari karoseri Laksana yang dulu bikin model kayak gini tuh tembus, jadi atas ini bisa lihat bawah. Sekarang udah lebih safety lagi, ditutup seperti ini. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam unitnya. Wah, sangar nih. Aku mau ngelepas sepatuku, teman-teman, biar masih bersih dan juga bisa lompat-lompat dimanapun. Saya taruh sini aja. Loh, satu hal yang unik nih. Di sini ada tempat sampah, warnanya disamain warna Garuda Mas. Kita nge-review yang mana dulu nih? Oke, kita review ke bagian belakang sini ya. Jadi di sini tuh ada kelas sleeper. Nanti harganya aku tulis karena harganya udah rilis resmi, cuman masih belum dijual. Dijualnya pas jalan, pas persiapan mau jalan. Di sini ada 2 sleeper 2. Jadi kalau misalkan kita mau bepergian berdua itu bisa. Kalau kalian single, pilih yang kursi yang single seperti ini. Harganya pun juga berbeda, teman-teman. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2 berarti 12. 13, 14, 15, 16. Ada 16 kursi sleeper dengan konfigurasi 1, 2. Dia menggunakan kursi dari Versa, buatan dari karoseri Laksana sendiri. Terus untuk lover AC-nya, dia udah menggunakan lover AC yang terbaru, yang mirip atau sama dengan lover AC-nya mobil Mercedes-Benz. Sebelahnya lover itu ada colokan listrik Type-C maupun USB.
Di sini juga udah disediain lampu baca di sini, masih dimatiin nanti dinyalain bisa. Untuk bantal selimutnya juga unik nih. Nah, ini bantalnya nih teman-teman. Ini gulingnya. Bahannya beda loh, bukan kain, apa ya gini ya? Motif kayak motif karbon gini teman-teman. Jadi kalau dipeluk gini jatuhnya dingin. Lalu untuk bantalnya juga sama, tapi ini empuk banget kayak gini. Dan untuk selimutnya ini dia menggunakan selimut yang model bed cover gini yang tebel untuk menghalau dinginnya AC ketika pas perjalanan. Ini ditutupin sama plastik jadi baru keluar dari laundry. Lalu di sini juga udah ada seat belt, safety lah pasti. Kita tata kembali. Nah, kebalik. 1, 2, 3, 4, 5. Cek 12. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5. 12 sampai 5 ini baru 17 ini ya. 17 ya teman-teman. Lalu di sini, nah ini ada ruangan kosong. Tak pikir ini untuk kandang macan, ternyata bukan. Ini untuk mungkin tambahan bagasi dan lain sebagainya. Dan untuk posisi toilet itu dari tengah biasanya dipindah ke belakang. Nah, di belakang sini. Toilet seperti ini. Ini bisa digunakan untuk buang air kecil aja, nggak boleh untuk buang air besar, dan bisa digunakan ketika bus sedang berjalan. Kalau berhenti gini, jangan digunakan. Mending kalian bilang ke krunya buat mau buang air atau apa. Kita coba duduk di sleeper yuk. Kita sleeper yang double aja deh, kayaknya lebih enak gitu. Kita coba duduk di sleeper atas nih yo. Untuk naiknya, pijakannya berarti iki yo. Sama ini. Karena biasanya kan kiri kanan ini yang harusnya dikasih toilet, posisinya maju teman-teman. Oke. Nah, jadi gini. Nah, simple. Untuk model rebahnya ini aku senang banget dari Karoseri Laksana ini karena dia bisa rebah maksimal kayak gini teman-teman. Cuman minusnya satu, nggak ada personal entertainment atau AVOD. Cuman kalau dipikir-pikir zaman sekarang kayaknya AVOD atau TV gitu udah jarang yang pakai ya. Orang-orang pakai HP aja sekarang gitu. Ini tuh cocok banget misalkan kalian bepergian berdua sama keluarga, sama saudara atau sama anak, sama pasangan, bisa rebahan di sini berdua selama rute Bogor, Jakarta ke Malang. Cuman kalau bisa nggak kenal, ini bisa ditutup nih. Nah, ini ada tirainya buat nutup gini. Set. Jadi privasi kita terjaga kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian single, aku sarankan yo duduk di single aja teman-teman. Di sleeper yang single. Soalnya kalau misalkan kita nggak kenal, terus kita duduk di sini, misalkan mau turun, itu kan yang sini harus turun dulu. Jadi yo agak sungkan kalau bahasa Jawanya. Makanya sleeper model seperti ini awalnya diperkenalkan namanya aja Sweet Family. Family kan otomatis kenal keluarga. Makanya ditaruh di sleeper sini biar mau keluar atau mau ngobrol itu enak, gak canggung teman-teman kayak gitu. Di tengah sini ada tulisan Garuda Mas yang dikasih kayak hiasan motif kayu gini teman-teman, dan di sebelah sini ada mini pantry, dapur kecil yang isinya ini bisa kopi, ada nutrisari, ada teh juga. Jadi misalkan kita lapar atau kita haus atau pengen ngopi, itu bisa langsung ke tengah dan itu free flow. Sepanjang perjalanan free untuk penumpangnya PO Garuda Mas. Ini juga ada pop mie nih. Tapi goreng yo. Saya sih yang kuah ya. Kalau goreng itu kan harus ditirisin dulu gitu. Semoga aja bisa diganti yang kuah sih. Tapi kan namanya juga perdana. Oke, kita menuju ke kelas paling apa ya, bisa dibilang basic teman-teman ya. Ini ada kelas eksekutif dengan konfigurasi tempat duduk dua-dua. Ini leg rest-nya wah cukup unik nih. Kita coba yang sana depan aja. Untuk kursinya ini dia menggunakan kursi dari Aldila yang jahitan terbaru. Dan di sini juga ada armrest-nya. Armrest-nya ini udah model terbaru dan ada tulisan Garuda Mas di kating laser gini. Biasanya di sini ada logonya sih yang bulat gini. Tapi ini dikasih nomor 1A, 1B, 1C, 1D gitu teman-teman. Ya beda sih customnya Garuda Mas. Kita coba duduk di sini teman-teman. Ini leg rest-nya leg rest seperti ini. Biasanya tuh leg rest-nya double. Cuman ada model yang single gitu. Tapi kayaknya ini kejauhan deh. Iya nggak sih? Terlalu jauh nggak sih? Ya ini bisa sih disetting agak mundur dikit gini biar misalkan orang yang kakinya pendek itu bisa terakomodir dengan baik teman-teman. Ini bisa direbahin. Dia ini menggunakan reclining seat. Untuk ngecasnya di sini ada Type C dan USB biasa standar. Ini juga udah ada selimutnya. Tapi ini luas banget loh teman-teman selisihnya. Nah, habis ini kita akan nyoba
kelas yang di sini. Oke? Kalau bahasa umumnya ini namanya Grand Captain, teman-teman. Karena yang memperkenalkan pertama adalah karoseri tentrem. Cuman tentrem itu di sebelah kanan, dan akses masuknya lewat sebelah kiri. Cuman kalau yang Laksana dia beda. Dia itu di tengah gini. Jadi keunggulan yang setengah gini, itu dia misalkan ada permintaan customer pengen sleeper 3, itu bisa. 3 row di sini bisa. Cuman minusnya untuk akses naiknya itu nggak segampang yang punyanya karoseri tentrem. Kita coba naik. Jadi di sini ada tangga dan ini lebih enak sih tempat naiknya. Coba naik ya. Nah, seperti ini teman-teman. Set. Kita udah bisa berada di kelas sleeper depan nih teman-teman. Cuman ini kayaknya tulisannya ini ngeblok deh. Wah, jadi pandangannya lumayan berkurang sih. Apa yang bikin agak sempit ya? Oh, tulisan legasi ini. Di beberapa PO itu tulisan legasi ini hilang teman-teman. Jadi pandangannya bisa agak leluasa. Tapi ini jadi terbatas. Ada ini juga. Terus ini ada CCTV. Nah, untuk memantau penumpang. Ada untuk memantau kondisi dalam kabin seperti itu. Ini juga ada tempat untuk naruh barang. Apa ya? Kotak rahasia. Untuk naruh sepatu juga bisa di sini. Dan ini juga bisa digunakan sebagai penyimpanan tambahan sih teman-teman. Ya, seperti ini. Kita nanti akan berada di seat sleeper ini. Kita akan coba gimana sensasinya. Sebelum berangkat menuju ke Malang, kita akan mengikuti acara potong pita sebagai bagian dari acara soft launching secara simbolis rute baru Garuda Mas Jabodetabek menuju ke Malang ini, yang dipimpin oleh Bapak Erik dan Bapak Barmawi sebagai owner dari PO Garuda Mas. Kami hari ini sangat bersyukur dapat menjalankan uji coba perjalanan bis dari Ciawi menuju Malang. Dan kami juga mengundang teman-teman sekalian untuk merasakan pengalaman bersama kami. Dan kami menantikan masukan saran-saran. Mohon maaf sebelumnya apabila belum sempurna. Mohon maaf sebelumnya sekali lagi. Terima kasih, dan saya dengan saat ini kami juga mengundang Pak Barmawi untuk menggunting kita sebagai tanda simbolis saja. Terima kasih. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga perjalanan dari Bogor ke Malang dengan lancar dan semuanya dengan benar. Amin. Terima kasih. Dengan diresmikannya rute baru Jakarta Malang ini, otomatis Garuda Mas adalah perusahaan otobus nomor urut ke-20 yang masuk dan aktif reguler menjalankan unitnya di rute ini teman-teman. Emang gak salah sih kalau aku menyebut rute ini adalah rute paling panas se-Indonesia Raya. Dan pastinya Garuda Mas juga telah menyadari hal itu. Nggak mungkin dong masuk Malang dengan konsep yang biasa-biasa aja. Makanya pada acara soft launching kali ini Garuda Mas memperkenalkan layanan bus akap yang out of the box. Dan kayaknya nggak ada di bus akap ataupun bus malam sebelum-sebelumnya. Bus start dari kantor Ciawi Bogor sekitar jam 2 siang dan titik penjemputan penumpang selanjutnya ada di Terminal Baranang Siang Bogor. Kru yang bertugas Bapak Aris Setiawan sebagai driver, Bapak Singgi sebagai driver 2. Sebelum memulai perjalanan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar perjalanan kita berjalan dengan lancar dan tiba di tujuan dengan selamat. Selamat menikmati perjalanan bersama kami, Garuda Mas. Terima kasih. Berang-berang makan ketupat, mari kita berangkat. Ini ada merchandise dari kami. Iya. Terima kasih. Setelah lepas dari Ciawi kurang lebih 25 menit, akhirnya kita sampai juga di titik pemberhentian selanjutnya, yaitu di Terminal Baranang Siang yang berada di Bogor Kota. Tapi kira sih dia lewat tol biar lebih cepat, ternyata dia lewat jalur biasa teman-teman.
Saat ini kita lagi ada di Terminal Bandara Siang di Bogor Kota. Ini ada terminal paling dekat dengan Bogor Kota. Ada bus City Trans, Mior yang tujuan ke Sumatera Barat. Lalu bus yang sedang protes yaitu Garuda Mas. Sebelahnya ada Juragan 99 juga tujuan ke Malang. 3 unit ini City Trans, Juragan sama Garuda Mas semuanya tujuannya ke Malang. Cukup 10 menit aja kita parkir di Terminal Baranang Siang dan kita langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Depok. Enaknya di terminal ini, keluar terminal langsung menghadap ke arah tol. Kondisinya hujan dan sekarang aku berada di seat paling depan atas. Di sini tuh kalian harus bawa jaket karena di sini tuh dingin banget. Di sini asli loversnya di sini. Ditutup pun masih dingin teman-teman. Makanya dikasih selimut yang bed cover kayak gini. Dan untuk tiketnya nih teman-teman, tadi aku belum sempat nge-review ya. Jadi untuk tiketnya ini disamain dengan model busnya, kombi yang belakangnya kacanya agak lebar. Terus saya bukan tronton ya, tapi ini tronton. Terus ada gambarnya kelinci dan baliknya itu kresannya, gambarnya beruang. Ada gambar Garudanya, burung Garudanya. Dan tiketnya sebetulnya seperti ini teman-teman, kayak struk belanjaan gini. Kita pindah di sini dulu. Ucapan terima kasih, terus medsosnya Garuda Mas. Pesan tiketnya bisa melalui App Store maupun Play Store dan bisa melalui kontak centernya di sini. Jadi syarat-syarat ketentuan juga terdapat di sini teman-teman. Jadi ini efektif banget, cakep. Selain itu kita juga akan mendapatkan air mineral 600 ml. Lalu ada roti unyil nih. Ini roti unyil ini infonya roti khas Bogor teman-teman. Kita coba buka ya pelan-pelan. Infonya roti unyil Venus ini khas Bogor teman-teman. Jalan Raya Pajajaran Bogor. Isinya per pieces 10 gram. Nah, lalu kita juga akan dapat apa ini yo? Kayak semacam amplop tapi nggak amplop. Kita coba buka yo. Oh, dalamnya ada sesuatu nih teman-teman. Udah habis. Oke. Ini ada tisu basah. Lalu ada alat makan, sendok dan garpu. Sendok garpu jadi satu, Ding. Lalu di sini ada stiker Garuda Mas. Kayak gini. Ada makanan. Iya. Ada 4 makanan bisa pilih. Iya. Paket A, chicken katsu, paket B yang chicken burger, paket C Beef teriyaki. Ya, yang paket D chicken teriyaki. Ini semua dapat yang dessert Iya, ini. ya, dessertnya semuanya dapat. Saat ini kita lagi ada di Terminal Jati Jajar Depok untuk pengenalan unit. Kedepannya bus ini juga akan masuk di sini. Jamnya jam segini mungkin ya. Jam segini itu jam ramenya bus ke arah berbagai kota kayak Malang, Wonogiri, ada yang ke Jogja, ada yang ke Jepara. Ramai banget. Satu hal yang bisa kita amati dari unit ini untuk posisi apa ya, kacanya ini maju sampai ke sini teman-teman. Nah, yang biasanya di sini diisi sama toilet, jadi ini diisi sama sleeper. Jadi posisi sleepernya agak maju sebelah kanan dan paling belakang itu untuk toiletnya. Cukup 10 menit kita berada di Terminal Jati Jajar. Ini tuh kita nggak ngambil penumpang ya, cuman show off unit, perkenalan bahwa akan ada bus Garuda Mas di rute Bogor, Depok, Malang menggunakan unit yang out of the box seperti ini. Saat ini kita sedang berada di daerah Pasar Rebo. Ini merupakan salah satu titik jemputan dari bus Garuda Mas yang startnya dari Ciawi ke Ciawi, Cibinong, terus Jati Jajar Depok menuju ke Bogor ini. Menuju ke di daerah Pasar Rebo teman-teman. Lokasinya itu ada di sebelumnya Gunung Harta, di agen-agen kios di sini teman-teman, sekitar sinilah. Setelah itu Jati AC, Bekasi, lalu langsung cus menuju ke arah mana? Aku lupa. Rumah makan Brawijaya, rumah makannya Garuda Mas. Siapa yang mau uang tunai? Saya. Gas banget. Siapa yang mau uang tunai? Saya. Ada nih uang tunai.
warnanya Warna-warni. ini saya masukin ke kotak warna biru ya. Tuh. Yang berhasil nebak ini pindah kemana nanti bisa dapat uang tunai. Oke. Coba bantu ya dalam hitungan ketiga teriak bim salah bim. 1, 2, 3. Bim salah bim. Oke. Siapa yang bisa tebak? Ada di mana? Merah. Biru. Merah. bener. Merah. Sengaja. Nggak ada kan? Ayo yang benar. Coba tebak sekali lagi. Biru. Merah apa biru? Biru. Merah apa biru? Biru. Merah. Biru. Ya. Merah. Udah dibilang nggak ada. Wah. Yang mana? Ayo, siapa yang bisa tebak? Dua-duanya. Dua-duanya. Udah saya lihat ini tuh nggak ada. Tuh nggak ada. Ya. Ya kan? Nggak ada. Ayo gimana? Bisa dilihat. Merah. Biru. Wah. Bohong Buka ini. semua. Ya, bukan. Ya. Enggak ada. Nggak ada. Nggak percaya. Gimana ya? Siapa bisa tebak? Ayo. Nggak ada yang bisa tebak. Nggak dapet uang dong. Uang tunainya. Gagal ya dapet uang tunai ya. Nggak ada ya. Nggak ada yang bisa sih. Berarti uang tunainya hangus. Ya. Bitwan ini. Gope kalau Sore semuanya. Sore. Masih pada semangat gak nih? Semangat dong. Hari ini kita akan magic show lagi untuk kedua kalinya nih. Ada yang mau hadiah? ada. Yang mau Mau. hadiah angkat tangan. Semuanya. Ada yang mau ikut bantuin aku nggak di sini? Waduh. Ada. Bantuin apa nih, Mbak? Satu orang. Kurang Dede, ayo. Nah. Dede, ayo. Saya, Mbak. Jangan curang, Mbak. Sama dia aja ya. Ya, dilihat. Jangan dilihat dong, Mas. Nih nggak boleh lihat. Saya percaya ayo satu kartu. Ah curang. Nggak kelihatan. Ya, satu kartu. Ya, Dede. Satu kartu. Ditunjuk aja nggak usah diambil. Oh, itu juga aja. Iya. Ini, saya tahu kartu saya yang mana gimana? Ditunjuk dulu. Yang ini nih. Iya. Ini aja deh. Nih. Nah, ini. Tengah-tengah. Ini ya. Iya. Nah, dirapiin dulu. Ketawa sih. Iya, iya. Saya lupa yang mana itu. Nih, paling bawah kan? Ini kan? Yang iya itu. Yang mana? Ini aja tuh. Ini. Ini. Iya. Saya pegang. Iya, boleh dipegang. Kartunya, Mbak. Pegang. Boleh dilihat nggak? Boleh ditunjukin ke kita. teman-teman. Oh iya, tunjukin dong, Mas. Oke, tunjukin dong. Dong, jangan diambil diri. Nah, oke ya. Ini ya. Ya. Benar. Sudah? Udah. Saya bakal tebak kartu apa yang diambil. Asik. Asik. Boleh ditaruh di mana aja, terserah. Itu mau ditebak. Iya, ditaruh. Oh, aja. protes aja nih. Protes aja nih anak. Curang dong dia. Aduh. Sekarang saya tebak ya, Nak. Warna hitam? Hampir. Hampir. Berarti bukan hitam. Berarti bukan hitam ya, karena ada hitam sama merah aja. Ya. Berarti kartunya merah dong. Bisa jadi. Bisa Oke, jadi. jadi saya tinggal tebak setengah aja nih. Aduh. Apa ini namanya? Kotak. Bukan. Wajik. Wajik bukan. Wajik kayak gimana, Mas? Yang Oh, hampir. sekarang
bantu aku buat biar bisa nebak artinya ya. Kita bim salah bim bareng-bareng tapi harus keras. Oke. Mantranya itu keluar. Oh ya. Hitungan ketiga kita bim salah bim ya. Ya. Bim. 1, 2, 3. Bim salam bim. Kartunya ada di Loh. iya dong. Mana? Coba. Oh ini. Coba. Ini ya. Coba dicek dulu. Ini ya. Nah. Lah, ini bukan. Ya, lo. Ini. Buka nggak? Enggak. Buka. Coba buka. Lah iya. Ya. Benar. Karena aku yang bener, aku yang dapat uang tunai. Ya. Ya. Terima kasih. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Ini nggak pakai telur. Nggak pakai sawi ini. Kita request Indomie goreng, nggak pakai telur, nggak pakai sawi ya. Mau nambah bakso katanya. Apa? Mau nambah bakso. Sosis. Ampun, nggak tahu diri, Mas. Nggak tahu diri. Oh, minta bakso lagi. Kita pakai bakso Mas sama irisan cabe. Gitu. Nggak tahu diri. Telurnya di dadar ya. Bawang goreng agak banyak. Ya ampun. 2136 ini kita sudah sampai di rumah makan Brawijaya Cirebon. Beef teriyaki ya. Tempat makannya di atas di lantai 2 ya, Kak? Oh, lantai 2. Oke, makasih ya. Yuk. Saat ini kita udah sampai di rumah makan Brawijaya barengan sama Rosalia Indah yang dari Bandung tujuan ke Malang. Jam-jam sama ke arah Malang jam segini 21.40. Ketika turun jangan lupa kita bawa tiketnya teman-teman ya, karena di dalam ini ada kupon makannya yang bisa ditukarkan di rumah makan Brawijaya di bagian atas. Aku juga baru tahu ada lantai 2-nya di rumah makan ini. Ini Mas. Iya, permisi ya. Terima kasih. Oh iya. Kupon makannya dibedain teman-teman. Sweet Kombi C. Satu-satu atau milih berarti? Oh iya. Satu-satu, Kak. Satu-satu. Ah? Oh, semua dapat nih? Iya. Oke, baik. Ini apa nih, Mas? Roti panggang satu. Yang terbaru sama matcha latte. Matcha satu. Sama ini brownies es krimnya satu. Wah, ini bener-bener gokil sih teman-teman. Baru pertama kali ini aku naik bus servis makan di suatu rumah makan itu segokil ini loh, ada roti panggang. Ini tak pikir tadi di sana itu kita milih salah satu, bisa roti panggang, bisa matcha latte, bisa brownies es krim ini. Nah ternyata enggak, penumpang itu boleh ambil semuanya. Nggak tahu ini bukan sleeper doang gitu. Eksekutif juga dapat kayaknya ya. Tuh teman-teman lain juga dapat teman-teman. Wah, gokil sih. Ngeri-ngeri servisnya Garuda Mas yang dari arah barat. Jadi Jakarta yang mengeri karena kan untuk rumah makan Brawijaya ini rumah makannya dia sendiri. Jadi bisa di custom sedemikian rupa. Gokil sih, ada matcha latte ini dan makannya seperti ini teman-teman. Oke. Di sini kita akan makan dan melanjutkan perjalanan menuju ke Malang. Chicken teriyaki Gi? Chicken katsu. Chicken katsu, mantap. Selamat makan. Sosis. Ini udah selesai servis makan teman-teman. Benar-benar servis makan yang berbeda untuk bus rute Jakarta Malang. Jadi kalau emang rute Jakarta Malang ini kalau nggak di servis beda emang susah sih karena saking banyaknya pemainnya. Tapi ini mantap banget sih ini. Di sini tuh selain jadi tempat makannya Garuda Mas, itu juga tempat kontrolannya Damri yang Bandung Cirebon atau Kuningan aku lupa, atau ya ke arah Jogja via utara ya. Nah ini sebelum kita melanjutkan perjalanan, sholat dulu cuy. Sholatnya ada di sebelah sini.
sekarang kita lagi ada di ruang tunggunya bus Garuda Mas yang baru teman-teman. Lokasinya di ujungnya rumah makan Brawijaya, dekat kontrolan bus gitu. Biasanya kita ada di sini. Di sini ada bus yang lagi kontrolan juga. Oh, double decker yang pertama nih. Ternyata ini adalah double decker rute dari Sumberlawang tujuan ke Polres infonya teman-teman. Tak pikir tuh rute Bojonegoro atau gimana, ternyata rute Sumberlawang Gundi. Wah, jalur-jalur kayak gitu dikasih double decker teman-teman. Keren banget. Ini merupakan double decker pertamanya Garuda Mas. Garuda Mas itu punya double decker jumlahnya 6. Dibagi menjadi 3 batch. Ini yang batch pertama kalinya Garuda Mas punya double decker ya ini. Lalu batch kedua yang 2542 juga Jetbus 3. Sekarang lagi di rebranding, liverynya diganti, akan dijalankan di rute Malang, masih di Adi Putro, coming soon masuk rute Malang. Dan yang ketiga, batch ketiga itu pakai Mercy 2445, warnanya gold, yang X-nya pameran Gias tahun 2024 kemarin. Perjalanan kembali yang Cirebon ke Surabaya. Selamat menikmati perjalanan kembali. Terima kasih. Masih pada semangat? Semangat! Sudah kenyang semua ya? Kenyang! Kali ini aku mau nunjukin sesuatu yang benar-benar ajaib. Aku tapi mau minta satu relawan buat maju ke depan. Maju Mas. Silakan bisa di sebelah. Yang gampang dibohongin perempuan. Yang gampang dibohongin dia nih. Gampang dibohongin soalnya Mbak itu Mbak. Kali ini aku bakal hipnotis kakak ini. Gampang lah, kalau bilang gampang dia mah. Sebelumnya kakaknya bisa membaca. Aku bakal sulap kakak ini biar nggak bisa membaca. Tapi kita harus sebut mantranya dulu ya teman-teman. Oh ya. Mantranya itu abrakadabra. 3 kali ya tapi abrakadabra. Tabrak. Ini aku tes dulu ya teman-teman. Abrakadabra, oke. Saya ikutan mantra juga apa? Jangan dong. Nanti nggak berhasil. Dalam hati aja. Nanti aku tunjukin bilang bisa atau enggak ya. Ya. Nah, bisa. Bisa? Bisa. Yang kenceng. Bisa. Dibaca kakak. Masalah. Iya. Kok saya dibedain? Bisa? Bisa. Sudarto. Oke. Kita mulai mantranya ya. Ya. Abrakadabra 3 kali. 1, 2, 3. Abrakadabra. 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 Saya di mana sih? Bisa? Bisa. Silakan dibaca yang kenceng ya. Ya. Polutel. Betul. Lagi ya. Ya. Oke. Mudah itu Mbak. Bisa? Bisa. Silakan dibaca yang kenceng. Yulianto. Ini Lute. Mbak, ini salah tulisannya. Tulisannya salah. Bisa? Bisa. Silakan. Ini Lute. Enggak artinya salah. Jadi bego gini. Bisa? Bisa. Silakan. Bener dong, megang ini. Bon Lauta. Bisa? Bisa. Sekali lagi. Bon Lota. Bon Lota. Yakin Bon Kota? Tulisannya Bon Lota. Bisa? Bisa. Silakan. Grup vokal
semua. Awam. Awam. Dibaca bareng-bareng teman-teman. Assalam. Silakan. Awam. Awam. Ini kira-kira kita balikin lagi apa enggak teman-teman? Gak usah. Coba Mas di sini. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi Bisa aja. baca ya? Ya, 2 minggu lagi aja, Pak. Dibalikin apa enggak? Balikin. Balikin. Merem dulu ya tapi. Kita ucap mantranya ya teman-teman. 3 kali. Ya. Kali ini simsalabim aja. Oh ya. Yang keras ya. Ya. Simsalabim. 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 Kita recheck ya. Udah bisa apa belum? Bisa? Silakan dibaca. Kirawan. Nah. Alhamdulillah sudah balik semula. Bisa membaca lagi. Bisa, Pak. Oh iya. Terima kasih banyak atas nama siapa? Dede. Terima kasih banyak Mas Dede. Kasihnya. Selamat beristirahat. Malam, wes waktunya tidur. Singkat cerita, ini bus sudah mau sampai di Kota Malang. Aku tuh masih nggak nyangka ya, layanan Garuda Mas ini bener-bener out of the box ketika masuk Malang. Nggak cuma armadanya, tapi semua perintilannya. Mulai dari snacknya, servis makannya, juga livery busnya, dan magic show-nya tentunya. Jujur deh, kalian kepikiran nggak naik bus akap yang ada magic show-nya? Selamat datang di Kota Malang. Sebentar lagi kita akan memasuki Terminal Arjosari, pemberhentian terakhir. Dimohon untuk mempersiapkan barang bawaan dan jangan sampai ada yang tertinggal. Terima kasih telah menggunakan pelayanan PO Garuda Mas. Malam-malam dibeliin saja. Cakep. Pagi-paginya dibikinin jamu. Hati-hati ya sayang, doaku menyertai. Hah, pagi. Alhamdulillah teman-teman, kita sekarang udah sampai di Terminal Arjosari Malang, tempat titik penurunan terakhir dari bus Garuda Mas ini yang startnya dari Bogor. Overall, ini merupakan layanan yang benar-benar out of the box di rute Malang Jakarta ataupun manapun. Kayaknya belum ada baru Garuda Mas ini yang kasih servis makan begitu uniknya, terus snacknya juga unik, dan juga ada magic show-nya di dalam perjalanan nanti. Jadi bisa dibilang ini kayak akap rasa wisata teman-teman ya. Cuman kalau aku lihat dari jamnya jam 8 baru masuk sini sih emang terlambat dari jadwal. Harusnya dia jam 6 karena tadi pertama macet, yang kedua kita berhenti lama di rumah makan Cirebon, dan busnya ini masih belum di open limit teman-teman. Jadi masih di bawah 100 kecepatannya. Mungkin ketika pas jalan besok reguler di tanggal 13 Desember dia bisa menampilkan performa terbaiknya. Mungkin rata-rata masuk sini harusnya jam 5 jam 6 ya idealnya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Bye bye.